Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali sharing saya tentang jemaat-jemaat di kitab Wahyu. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang jemaat Efesus. Tetapi sebelumnya saya mau sampaikan dua hal kepada kita yang merupakan tuntunan pelayanan kita, tepatnya sih bagian daripada aktivitas rohani kita ya. Tadi saya katakan sebagai tuntunan pelayanan karena terkait sharing saya sebelumnya bahwa para pendoa syafaat sekarang bersama dengan diri saya tentunya sedang melakukan puasa bersama selama 7 hari. Nah, dan menjadi bagian daripada PAR karena ke depan saya akan melibatkan MTRC untuk melakukannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kemarin lusa saya tidak tahu tepatnya pada PPW yang keberapa gitu ya. Tetapi saya merasakan damai sejahtera di dalam hati saya, sukacita sebagai konfirmasi daripada telah saya turuti apa yang merupakan tuntunan yang saya percaya saya dapatkan daripada persekutuan dengan firman Tuhan, kemudian yang diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana saya kemudian mengeksekusi gitu ya untuk melibatkan yang dimulai daripada pendoa syafaat untuk melakukan puasa bersama pelan-pelan mulai dari 7 hari dulu gitu ya. Nah, ketika doa itu saya merasa damai sejahtera, saya merasa sukacita gitu ya. Sederhananya itu merasa rasa plong gitu ya. Karena ketika Tuhan taruh sesuatu di hati, kemudian tertahan, itu seperti ada sesuatu yang mengganjal gitu. Nah, tetapi ketika kemudian saya turuti gitu ya, itu ada kelegaan gitu. Nah, hal sesederhana itu yang bagi saya merupakan konfirmasi bahwa apa yang saya sampaikan, tuntunan yang saya sampaikan gitu ya, itu seturut dengan apa yang Tuhan mau gitu. Lalu kemudian selain itu adalah bahwa saya merasakan atmosfer yang lebih baik di dalam pelayanan ini. Sekalipun saya juga feel dengan berpuasa 1 minggu gitu ya, kepada para pendoa, kemudian berpuasanya juga nggak cuma sampai jam 12 tapi sampai sore, paling cepat jam 3 gitu ya. Saya juga rasakan bagaimana memang tidak mudahnya ada kelelahan atau kelemahan fisik gitu ya. Tetapi kalau kita dapatkan hadirat Tuhan, nanti ketika kita beristirahat lagi malam, saya sangat percaya Tuhan akan pulihkan kekuatan kita, segarkan tulang-tulang kita gitu ya. Sebab kalau kita sudah merasakan hadirat Tuhan, itu memberikan kekuatan yang supranatural gitu. Dan memang itu hal yang biasa dan itu perkara yang ringan gitu. Kalau kita memiliki niat yang sungguh-sungguh, maka kita bisa melewatinya. Kalau hanya efek terhadap fisik kita gitu ya. Yang saya percaya, tidak ada orang yang melakukan puasa apalagi dengan hati yang murni, yang dimana melibatkan kuasa Tuhan, yang orang kemudian menjadi sakit. Saya belum pernah dengarkan itu. Yang saya percaya malah semakin sehat gitu ya, sehat baik rohnya, jiwanya maupun tubuhnya gitu ya. Nah, jadi
saya memberikan penghargaan kepada para pendoa yang mereka memiliki kerendahan hati untuk terlibat dalam puasa 7 hari ini gitu ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan 2 konfirmasi sederhana tadi, bagaimana saya merasa damai sejahtera di hati, kemudian juga saya rasakan atmosfer yang berbeda di TRC ini, maka sudah fix ke depan para pendoa syafaat itu wajib bersama dengan diri saya melakukan puasa 7 hari setiap awal bulan gitu ya. Nanti tunggu saja tuntunannya. Dan untuk para sahabat yang ada di MTRC, siap-siap saja menantikan ya, sebab saya tidak pastikan akan melibatkan para sahabat baru tahun depan. Siapa tahu tahun ini juga, mengingat tahun ini juga kita masih termasuk di awal, belum masuk pertengahan tahun gitu ya. Tapi saya berpikir untuk MTRC ya, selain daripada pendoa syafaat, saya akan memberikan kebijaksanaan yang lebih ringan gitu ya. Kalau kami para pendoa syafaat ketika melakukan puasa 7 hari setiap bulannya, paling cepat jam 3 gitu ya, kecuali ada kendala medis gitu ya, maka MTRC kedepannya saya tetap izinkan paling cepat ya, saya sarankan paling cepat jam 12 ya. Tapi bedanya adalah kalau selama ini kan puasa ditentukan sendiri, dan yang saya perhatikan tidak ada yang full 7 hari berturut-turut. Nah, cuman sedikit aja perbedaannya. Jadi saya juga nggak mau dalam tanda kutip menyiksa ya, memberikan beban yang berat gitu, perlahan-lahan gitu. Jadi hanya bedanya ke depan, kalau MTRC itu boleh sampai jam 12 puasanya, tapi harus full selama 7 hari. Dan nanti lihat apa yang terjadi. Karena saya sangat percaya, sesederhana itu ketika kita bersama-sama menunjukkan sikap merendahkan hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan lebih lagi menunjukkan belas kasihannya. Itu yang terjadi dengan penduduk Niniwe gitu ya. Nah, dan pokok-pokok doa kita itu tidak melulu tentang pelayanan TRC gitu ya, tapi kita ini sudah setiap kita ini mendapatkan perintah yang sama, bahwa kita punya kewajiban untuk berdiri berdoa untuk setiap kota di mana kita berada. Lalu juga pokok-pokok doa kita yang selama ini berharap ketika kita sungguh-sungguh sepakat sehati, ada banyak hati yang merendahkan diri selama 7 hari itu. Kita sungguh berharap ada perkara yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Jadi ini bukan semata-mata untuk pelayanan TRC, bukan. Tapi lebih daripada itu, untuk kota di mana kita berada, termasuk kita tidak lupakan pokok-pokok doa kita gitu ya. Saya berharap setiap kita yang mendengarkan tuntunan baru tentang berpuasa ini semakin bersemangat gitu ya. Nah, lalu nanti kalau sudah kita lanjutkan ini gitu ya. Nah, seperti misalnya nih puasa perdana dengan aturan yang baru ini gitu ya. Nah, nanti nggak usah merasa terintimidasi atau nggak usah merasa nggak enak ya. Ini saya sedang bicara kepada para pendoa syafaat, bahwa kalau misalnya kalau udah kita melewati setiap 7 hari awal bulan pertama, nanti minggu kedua tidak apa-apa seperti melakukan apa istilahnya ya, mungkin recovery atau menyenangkan tubuh kita ya, dalam arti entertain karena udah berpuasa 7 hari gitu ya. Nah, nanti minggu kedua, ketiga dan keempat tidak terlalu jangan terlalu dipaksakan berpuasa, kecuali
ya, kecuali karena kemauan sendiri atau tuntunan Tuhan atas hidup setiap orang gitu ya. Kalau saya pribadi itu sudah menjadi aturan, saya pasti berpuasa selang sehari. Jadi selang sehari saya pasti berpuasa sampai sore, kemudian tahu ya bahasanya, di antaranya itu pasti intermittent fasting gitu ya. Nah, karena apa? Saya ngerti, saya juga sadari, apalagi berpuasa berturut-turut tanpa jeda, kasih celah atau selang-seling, itu membutuhkan harga yang mahal gitu ya. Maksudnya itu nggak mudah, apalagi setiap kita beragam ya aktivitasnya, pekerjaannya gitu. Jadi jangan juga nanti gara-gara berpuasa pekerjaannya terbengkalai ya. Saya nggak mau seperti itu. Semuanya harus berjalan bersama-sama. Nggak mungkin kita puasa juga terus setiap hari, kecuali memang karena tuntunan Tuhan gitu ya. Tadi pengecualian tuntunan Tuhan atau kemauan pribadi. Nah, tapi tetap harus dijaga. Seperti saya tadi katakan, saya tetap jaga, sekalipun nanti kalau sudah 40 hari saya udah selesai, saya akan lanjutkan tetap berselang-seling, kan itu udah gaya hidup saya gitu. Dan itu juga akan mempermudah saya ketika mungkin masanya melakukan puasa yang penuh berturut-turut, entah itu 7 hari, entah 21 hari, entah 40 hari ke depannya gitu ya. Karena itu sangat berguna, sangat berguna. Saya tidak mungkin bisa katakan kata per kata apa yang saya alami di dalam kerohanian. Berkatnya luar biasa. Saya semakin mengenal Tuhan, saya semakin memiliki keyakinan, keteguhan hati tentang Tuhan gitu. Nah, itu gak main-main upahnya. Reward yang kita dapat dari puasa itu di bumi, terlebih nanti di surga gitu ya. Gitu. Jadi tetap kita akan lakukan ini gitu ya. Saya pribadi akan tetap lakukan ini. Hanya maksud saya adalah ketika kita sudah melakukan puasa 7 hari, nanti katakanlah kita udah semua para pendoa syafaat dan juga MTRC. Nah, minggu kedua nggak usah merasa tertuduh ya, atau merasa nggak enak hati kalau misalnya berpuasanya. Tapi minimal 1 kali loh ya untuk MTRC, dan juga pendoa syafaat minimal 2 kali. Nah, hanya kalau misalnya setelah melewati puasa yang full selama 7 hari itu, boleh-boleh saja misalnya puasanya itu sampai jam 12 gitu ya. Jadi dibuat gaya hidup, tapi di luar yang 7 hari setiap awal minggunya itu ya mungkin lebih longgar gitu. Karena tadi saya katakan jangan sampai merusak pekerjaan kita, karena kan ketika kita berpuasa itu tidak mudah, tentu akan berpengaruh pada produktivitas kita kan. Energi kita juga tidak seperti energi kita normal gitu ya, ketika mungkin kita minum kopi atau minum teh gitu ya gitu. Jadi saya berharap kita ini tidak melakukan ini dengan terpaksa, tapi dengan sukacita, karena kita mau lebih lagi. Karena saya punya kerinduan bahwa media sosial itu kan punya power, yang punya pengaruh yang besar. Kalau kita memahami ini, sebetulnya kita dengan cara yang enteng, yang tidak terlalu berat, yang tidak harus melakukan penginjilan door to door atau pergi misi gitu ya, kita bisa menjangkau orang dan terbukti hasilnya. Tinggal kemudian semakin hari kita semakin ke depan, semakin sepakat, semakin melakukan dengan sungguh-sungguh, semakin kita mau mengikuti tuntunan, dan kita akan melihat sesuatu yang lebih besar lagi terjadi dalam pelayanan ini gitu ya. Para pendoa syafaat dan juga MTRC yang ada di grup MTRC gitu. Nah, jadi bulan depan itu sudah pasti untuk para pendoa, untuk kami 7 hari setiap awal bulan berpuasa, tapi minggu kedua, ketiga, keempat, kalau bahasanya mau manjakan ya entertain tubuh kita juga boleh, tapi
catatan dengan yang benar ya, maksudnya ya mungkin mau menikmati makanan sewajarnya silakan saja, lalu kemudian berpuasa minggu kedua, ketiga, keempat juga boleh, misalnya sampai jam 12, atau mungkin disertai air putih secukupnya bagi yang mereka yang memerlukan gitu ya. Tapi khusus 7 hari setiap awal bulan kita benar-benar harus menunjukkan hati yang pertama, kesatuan, sebab ada kuasa yang besar di dalam kesatuan. Tuhan lihat ada hati-hati, ada banyak hati yang merendahkan diri, dan itu akan lebih powerful gitu ya. Kita harus tetap kerjakan itu untuk menunjukkan kesungguhan kepada Tuhan. Kita ada kesepakatan, jadi kita bersatu, ada kekuatan yang terbangun di dalam spirit. Itu alasannya gitu ya. Dan ini bukan berarti seperti memberatkan gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di masa puasa-puasa kita ini, kita harus benar-benar sampai pada tahap seperti Daniel dan juga Cornelius. Mengapa Daniel kemudian doa-doanya itu dikenan oleh Tuhan dan dia dikasihi? Karena dia berdoa untuk Yerusalem. Kenapa kemudian Cornelius itu juga doa-doanya itu berkenan di hadapan Tuhan? Kalau baca tentang Cornelius, dia orang yang suka memberikan sedekah kepada bangsa Yahudi. Dari situ kita bisa pahami bahwa dia punya beban hati kepada bangsa Yahudi. Artinya secara umum kedua tokoh ini dia tidak hanya berdoa untuk kepentingannya sendiri. Tentulah mereka mendoakan apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi mereka bukan menjadi orang yang egois. Saya dapatkan pemahaman yang sangat sederhana. Sebetulnya bukan berarti bermain curang atau membuat siasat yang jelek, tetapi kalau kita dengan hati yang murni, ketika kita berpuasa, kita berdiri untuk kepentingan pihak di luar diri kita sendiri, kepada bangsa kita, untuk gereja-gereja, untuk jiwa-jiwa, untuk kepentingan orang lain yang mungkin kita kenal, termasuk keluarga kita dan pokok-pokok doa di sini, kita dedikasikan puasa kita, itu akan membuat hati Tuhan tersentuh. Justru kita punya strategi seperti itu, mengambil hati Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang di Yesaya kalau tidak salah, bahwa ini aku justru pada saat kita lakukan puasa yang benar seperti itu, kita berdiri, kita berpuasa untuk kepentingan orang lain, maka Tuhan akan menyediakan diri untuk kita meminta apa yang kita perlukan. Nah, pertumbuhan rohani kita itu tidak pernah berhenti. Jadi kalau dulu saya sering berkata tentang ketaatan gitu ya, harus kemudian selain mencapai tangga kesetiaan, konsistensi, ketaatan, kemudian pengenalan akan Tuhan, harus sampai pada tahap-tahap yang meluas. Salah satunya ini, saya sempitkan aja ke sini supaya lebih mudah ditangkap. Kita harus bisa punya hati yang tidak hanya berdoa untuk aku dan aku. Harus bahkan punya hati yang lebih besar, hati yang luas untuk mendoakan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan kerajaan Tuhan, seperti keselamatan jiwa, keselamatan kota, bangsa, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itulah membuat, itu saya percaya itu salah satu yang membuat kemudian Daniel dikasihi oleh Tuhan. Di samping ada hal-hal lain seperti dia tidak menajiskan dirinya gitu ya, kemudian dia suka memuji menyembah Tuhan ya. Saya sempitkan sekarang tentang hal berdoa, karena dia punya hati untuk mendoakan pihak lain di luar dari dirinya sendiri, gak egois. Nah, itu yang harus berubah dari diri kita. Saya sadari bahwa itu tidak instan. Kalau kita terus setia mengiringi Tuhan, setia diubahkan, setia bersekutu, lama-lama hati kita diubahkan oleh Tuhan. Nah, di dalam puasa-puasa nanti kita harus punya hati seperti itu. Jangan kalau berdoa itu selalu porsinya aku lebih banyak. Katanya kita mau jadikan bait suci Tuhan, jadi rumah doa Tuhan. Sementara aktivitas doanya cenderung untuk kita sendiri.
Nah, harus sampai ke situ. Dan saya bersyukur saya bisa melakukan itu sekarang. Semua karena Tuhan ubahkan, semua karena Roh Kudus yang berkarya. Dan kita dapatkan teladan itu pada Daniel dan juga Cornelius. Sekarang saya tanya, siapakah di antara kita yang tidak menghendaki Tuhan punya perspektif atau punya penilaian, punya pendapat, punya pendapat, punya penilaian terhadap doa-doa kita, menjadi doa yang dikenal oleh Tuhan. Rasanya kita semua mau ingin kita bahkan diingat oleh Tuhan, doa-doa kita menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Rumusnya itu berdoa banyak, bahkan ketika berpuasa itu untuk mendoakan kepentingan Tuhan, yaitu jiwa-jiwa, kota, bangsa. Nah, kalau udah bertahun-tahun bersama dengan TRC dan rasanya itu belum memiliki hati yang sampai ke sana, nah ini waktunya ketika berpuasa minta hati yang seperti itu, gitu ya. Dan saya percaya karena itu sudah menjadi kesaksian, akan ada yang berbeda di depan dari kehidupan kita, termasuk pandangan Tuhan terhadap kita. Ketika kita mau mengubah cara kita berpuasa, cara kita berdoa, gitu ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan, dua hal sebelum saya sampaikan tentang jemaat di Efesus. Jadi perhatikan itu, dan saya sangat percaya ketika kita melakukan puasa bersama-sama nanti ke depannya, kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan camkan dan cek hatinya, bagaimana saya punya hati selama ini mendoakan pokok-pokok doa di luar dari diriku sendiri, terhadap kota, terhadap lingkungan, orang-orang yang kukasihi, lingkungan bangsa. Saatnya untuk naik pada kapasitas hati yang lebih baik, gitu ya. Nah, hari ini saya berikan judul di sharing tentang menikmati pohon kehidupan. Nah, jadi kalau pada sharing sebelumnya saya sudah singgung sedikit tentang jemaat Efesus. Kalau awalnya jemaat ini adalah jemaat yang mencintai Tuhan. Nah, makanya ketika Paulus menuliskan surat-surat itu kan, dia dalam pandangannya mereka adalah orang yang cinta Tuhan, yang menuruti perintah Tuhan. Makanya oleh ilham Roh Kudus, Paulus menuliskan harapan yang besar ya tentang kekayaan rohani yang Tuhan sudah sediakan di depan, di dalam kekekalan, gitu ya. Kita langsung saja ke Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Dikatakan seperti ini. Ini saya langsung saja tentang teguran Tuhan kepada jemaat ini, gitu ya. Di ayat 4 dikatakan, tetapi satu hal yang membuat aku kecewa terhadap kalian tidak lagi mengasihi aku dan saudara-saudaramu seiman seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Nah, ini di terjemahan Saudara Indonesia 3 dikatakan terhadap saudara-saudari seiman juga, gitu ya. Tapi versi-versi lain lebih fokus pada berbicara tentang tidak mengasihi Tuhan lagi. Lalu di ayat 5, sadarilah kalian sudah terlalu jauh meninggalkan aku, karena itu bertobatlah dan kembalilah pada cara hidupmu yang semula. Nah, kalau kalian tidak bertobat, aku akan segera turun tangan dan mencabut pelita atas emasmu dan tempatnya di hadapanku. Nah, jadi kita mengerti bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Kita sebagai manusia, kita ngerti rasa bagaimana ketika mengasihi siapapun itu, mulai dari orang tua, anak, orang terdekat, seseorang yang istimewa, atau mungkin suami atau istri, siapapun itu, kita pasti bisa merasakan dengan konkret, dengan real, dengan nyata. Namanya kasih. Kasih itu walaupun di dalam hati, tapi dia kuat, dia oleh kasih kemudian bisa menggerakkan seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita, jiwa kita. Kasih itu akan membangkitkan, mendorong seseorang untuk melakukan bahkan hal yang gila. Nah,
kita bisa tahu kita mencintai atau tidak. Kita bisa tahu ketika kita membenci atau kita sudah seperti banyak orang ya katanya udah hambar gitu ya. Itu rasa sekalipun di dalam jiwa kita, di dalam batin kita gitu ya. Itu bukan berarti sesuatu yang lemah gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa kita mengerti bahwa yang paling utama, firman Tuhan katakan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Itu berarti bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita berdoa, kita ya kan hal yang dasar adalah ketika kita beribadah, ketika kita bersaat teduh, ber-PPW, memuji Tuhan, berdoa, menantikan Tuhan, baca firman gitu ya, hidup. Dan ketika melakukan segala sesuatu, masih adakah denyut daripada, masih adakah getaran daripada kasih kepada Tuhan? Itu sangat penting bagi Tuhan. Nah, jadi orang yang mengasihi Tuhan pastinya akan mengasihi sesamanya. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan berjuang untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Dengan kesetiaan, dengan konsistensinya, ketekunan, dan melakukan apa yang menyenangkan pribadi Tuhan. Nah, itu sangat dalam dan itu penting bagi Tuhan. Sekalipun kita kelihatannya Kristen, kelihatannya ke gereja, suka konten rohani mungkin gitu ya, bahkan melayani, tanpa cinta itu tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Di Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, jangan sampai pesanku ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Renungkanlah berita ini yang disampaikan Rohku kepada ketujuh jemaat, kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini. Aku berjanji, kamu akan menerima hak untuk makan buah dari pohon kehidupan yang di taman Allahku. Nah, di ayat lain tentang pohon kehidupan, itu juga ada dituliskan tentang bagaimana pohon ini menyembuhkan, menyegarkan, dan beberapa kesaksian orang-orang yang diperlihatkan tentang pohon kehidupan itu hampir semua mereka katakan tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Saya selalu tidak bosan untuk mengatakan seperti ini. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pastor David yang tempoh hari saya berikan rekomendasi videonya gitu ya. Kalau bumi ini aja begitu nggak bisa kita tangkap dengan otak kita sendiri ya. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini saja, planet bumi ini saja, begitu padatnya, begitu hebatnya dengan segala ciptaan Tuhan yang ada di dalamnya, kekayaan yang ada di dalamnya, lautnya, pemandangannya, gunungnya, luasnya. Itu membuat kita sangat mengagumkan kita gitu ya, sangat menakjubkan hati kita. Apalagi segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan surga. Tadi saya sebenarnya udah copas tentang pohon kehidupan pada ayat lain ya. Bersyukur masih ingat. Jadi dikatakan di sana bahwa berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Itu di perjanjian di terjemahan baru. Tapi di ILT 3 dan juga terjemahan sederhana Indonesia 3, nanti saya akan taruh di copas juga, dikatakan lebih mudah dipahami. Dikatakan mereka yang melakukan perintah Tuhan itu mereka adalah orang yang berhak untuk menikmati buah dari pohon kehidupan. Kenapa ini seperti sesuatu yang paralel, sesuatu yang sejalan gitu ya. Kenapa? Karena gini, tanpa kasih kepada Tuhan tidak akan mungkin ada ketaatan.
Justru tadi saya katakan karena mengasihi Tuhanlah, maka nggak akan ada lagi perintah sebetulnya. Yang ada adalah bagaimana melakukan sesuatu kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Makanya dari dulu, ini pelayanan berkali-kali saya katakan udah mau 8 tahun, tidak ada yang menyimpang ke sana kemari, tapi semua bertalian. Makanya saya dari dulu di awal saya tanamkan pondasi obedience, ketaatan. Karena kalau tanpa ketaatan tidak akan pernah mungkin menikmati semua janji Tuhan. Dan berharap sungguh dari perjalanan waktu sebetulnya benih kasih kepada Tuhan itu semakin besar. Sehingga ketaatan yang saya tanamkan di awal itu bukan lagi sesuatu yang memberatkan. Untuk menikmati segala sesuatu yang seperti tempoh hari saya katakan, mungkinkah kita akan menikmati semua yang Tuhan janjikan di dalam jemaat-jemaat ini? Sangat mungkin, bahkan lebih daripada itu. Sebab firman Tuhan juga bahkan katakan bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat, belum pernah timbul dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Semua Tuhan sediakan kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi saya mau kembali katakan bahwa terlalu luar biasa, terlalu besar, terlalu dahsyat upah dari sebuah ketaatan itu yang datang daripada kasih kepada Tuhan. Makanya saya nggak tanggung-tanggung kalau mau taat ya taat sekalian. Jangan malah karena sedikit perkara, sedikit hal yang sepele, hal yang kelihatannya hanya satu bagian saja, kemudian ketaatan saya menjadi sia-sia. Makanya kalau mau ikut Tuhan, saya katakan sungguh-sungguh. Nah, kiranya apa yang saya berikan pada sharing kali ini membuat kita semakin berapi-api. Karena saya katakan tadi, saya nggak mungkin bisa katakan dengan kata-kata semuanya, tetapi bagaimana kedalaman hubungan, pengenalan dan perasaan tentang Tuhan itu semakin bertambah. Saya semakin teguh di dalam Tuhan, saya semakin bisa rasa. Dan saya bahkan tidak terlalu memusingkan apa yang jawaban doa saya yang belum terjadi, karena saya mengerti apa yang kita doakan itu tuh udah terjadi di dalam rohani. Sebab soal kita melihat realita, mungkin saja seperti kasus Daniel ada penghambat, atau mungkin Tuhan mengatur jadwalnya. Jadi bagi saya hanya adalah mengucap syukur, mengimaninya, dan saya katakan bahwa saya tidak akan pernah terpengaruh dengan apa yang aku lihat. Saya hanya percaya kepada Tuhan yang setia, Dia penjawab doa. Dan justru pergumulan kita yang belum terjawab itu menjadi alat si jahat untuk memanipulasi kita dan berkata, mana udah doa, udah puasa, udah sekian lama gak terjadi apa-apa. Itu katakan sudah terjadi, aku sudah terima. Soal direalisasikan sekarang atau nanti, itu urusan Tuhan. Percaya hal yang tidak kelihatan, sebab itu yang tetap. Nah, kiranya apa yang saya berikan kali ini, sekali lagi saya katakan, memberkati kita, memotivasi kita sekalian ke depan, gitu ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.